Selama ini, spesies manusia purba paling terkenal dari Pulau Jawa adalah Meganthropus paleojavanicus. Padahal sebenarnya ada beberapa jenis lain dan kebanyakan orang menganggapnya itu sama. Selain Meganthropus paleojavanicus, ada spesies dari sub Homo erectus atau yang biasa dikenal sebagai Javamen atau manusia Jawa. Memiliki nama ilmiah Homo erectus erectus. Spesies ini mencakup Pithecanthropus erectus yang ditemukan di Trinil dan Ngawi, dan Pithecanthropus mojokertensis yang ditemukan di Mojokerto, dan Homo erectus soloensis yang ditemukan di Solo. Sebenarnya banyaknya spesies manusia purba di Indonesia merupakan subspesies dari Homo erectus dan Meganthropus, yang mana diperkirakan sudah hidup sejak 1 hingga 1,5 juta tahun yang lalu, tepatnya di zaman Pleistosen. Jadi untuk video ini saya tidak akan membahas banyaknya subspesies seperti yang saya sebutkan di atas, tapi saya akan membahas spesies utamanya, yaitu Homo erectus, yang mana spesiesnya mendominasi di Pulau Jawa. Kenapa hanya Homo erectus? Kenapa tidak sekalian sama Meganthropus? Meskipun kedua spesies ini bukanlah asli dari Pulau Jawa, melainkan mereka adalah pendatang yang migrasi dari Asia dan Eropa. Secara bukti fosil diperkirakan Homo erectus datang lebih dulu ke Pulau Jawa jauh sebelum Meganthropus. Fosil Homo erectus tertua di Pulau Jawa diperkirakan berasal dari sekitar 1,5 juta tahun yang lalu yang ditemukan di Sangiran dan Trinil. Sedangkan fosil Meganthropus ditemukan di lapisan geologi yang lebih muda dibandingkan Homo erectus. Meganthropus berasal dari lapisan yang berusia sekitar 1 juta hingga 500.000 tahun yang lalu. Alasan lainnya, posisi Meganthropus ini masih dalam penelitian. Apakah merupakan spesies terpisah atau ada kaitannya dengan Homo erectus? Meskipun dari ciri-ciri fisik memiliki perbedaan, Homo erectus memiliki tengkorak yang lebih tinggi dan lonjong, sedangkan Meganthropus lebih tebal dan otaknya juga lebih kecil. Rahang Homo erectus jauh lebih ramping dan giginya lebih kecil, berbeda dengan Meganthropus yang lebih besar dan kuat. Di sisi lain, karena memang penemuan fosil Meganthropus tidak sebanyak Homo erectus yang menyebar luas di Pulau Jawa. Jika kita melacak dari awal manusia purba, pastinya kalian akan sangat mudah menemukan bahwa awal manusia purba berasal dari Afrika. Karena memang fosil manusia purba tertua di dunia ditemukan di Afrika, dan akhirnya mereka menyebar keluar Afrika seperti Eropa dan Asia. Dan untuk spesies yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, mereka semua adalah hasil dari migrasi besar yang berasal dari Asia Tenggara dan China. Namun ini bukanlah penyebab utama kenapa penduduk Pulau Jawa memiliki sedikit genetik dari suku Mongol. Karena genetik ini dibawa dari Homo sapiens, yaitu spesies yang lebih modern dari Homo erectus, yang juga datang dari migrasi yang berasal dari Asia Tenggara. Pada waktu itu, spesies Homo erectus menyebar ke penjuru Nusantara, hingga ke Sumatera dan Kalimantan. Namun tidak ke pulau-pulau tropis di ujung Nusantara, seperti Maluku, Flores, ataupun Papua. Untuk lebih jelasnya tentang wilayah-wilayah tropis di ujung Nusantara, nanti akan ada episodenya sendiri, jadi ditunggu aja. Proses migrasi atau penyebaran Homo erectus di Nusantara tidak berlangsung 1 atau 2 tahun. Proses ini diperkirakan memakan waktu ratusan bahkan ribuan hingga puluhan ribu tahun. Pada waktu itu Nusantara atau yang dikenal sebagai Sundaland masih terhubung antara Asia Tenggara dan Indonesia, membuat Homo erectus dapat menjelajahi ujung benua dengan mudah tanpa harus melewati lautan. Homo erectus menyebar di Sumatera, Kalimantan, dan Pulau Jawa. Mereka membangun komunitasnya sendiri dan menjadikan wilayah itu sebagai tempat tinggal mereka. Mereka beradaptasi terhadap lingkungan baru seperti tempat tinggal dan cara mereka berburu. Homo erectus yang tidak secerdas Homo sapiens saat itu masih sangat primitif. Mereka menggunakan batu dan kayu untuk berburu dan bertahan hidup. Mereka hidup berdampingan dengan aneka spesies di Pulau Jawa waktu itu, seperti gajah Jawa, harimau Jawa, aneka burung, reptil, dan amfibi. Sayangnya banyak spesies itu sudah punah saat ini. Saya juga pernah membuat video tentang harimau Jawa, dan nantinya di salah satu episode series ini juga akan membahas tentang spesies hewan di Nusantara pada zaman itu. Jadi ditunggu aja.
Saat Homo erectus sampai di Pulau Jawa, mereka ditemukan dengan alam yang melimpah yang menjadi alasan utama spesies Homo erectus menetap di Pulau Jawa. Selain berburu hewan buas, mereka juga menemukan aneka tumbuhan yang bisa dimakan, serta kekayaan laut, sungai, dan danau. Selain itu, iklim tropis yang lebih hangat dan ideal untuk mereka bertahan hidup, serta alam yang sangat menopang kehidupan mereka seperti hutan tropis, sumber air, dan sumber makanan yang melimpah. Mereka juga dapat dengan mudah mencari tempat perlindungan di Nusantara, seperti di atas gunung, gua, ceruk yang mana ada banyak dan tersebar di seluruh Pulau Jawa. Lalu, kenapa Homo erectus seakan berhenti di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera? Kenapa mereka tidak nyebrang ke pulau tropis di sebelahnya seperti Maluku atau Flores? Alasan utama karena mungkin mereka sudah nyaman dengan apa yang mereka miliki saat itu. Alam sudah menyediakan semua kebutuhan mereka mulai dari tempat tinggal dan sumber makanan. Alam yang kaya membuat mereka lebih memilih menetap daripada berpindah. Belum lagi faktor lain, mereka harus berenang melewati lautan untuk sampai ke pulau tropis di sebelahnya, yang mana cukup berbahaya, dan belum lagi ada kemungkinan mereka bertemu spesies lain yang tidak mereka ketahui dan mereka tidak ingin bersaing dengan spesies asli dari pulau tersebut. Belum lagi ancaman hewan buas yang tidak mereka ketahui juga menjadi alasan. Mereka takut bersaing karena Homo erectus bukanlah kelompok besar seperti Homo sapiens yang saat migrasi membawa banyak anggota, melainkan mereka hanyalah kelompok-kelompok kecil yang menyebar ke banyak tempat. Dan saat mereka menemukan satu tempat untuk ditinggali, pasti akan ada pecahan kecil dari kelompok itu yang pergi untuk mencari tempat lain. Dan itu terjadi berulang kali. Itulah kenapa di Pulau Jawa sendiri penemuan fosil Homo erectus menyebar di seluruh Pulau Jawa dan jumlah spesies di lokasi penemuannya juga tidak banyak. Jadi gimana menurut kalian? Komen di bawah jika ada yang kurang atau salah. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya karena kita akan bergeser ke pulau tropis di ujung Nusantara. Bye-bye.